baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Coba kayak saya. Tadi kakaknya yang sombong. Gimana sih Kak gitu? Coba ya. Coba yang ini. Kayaknya masih ada yang duduk-duduk Kak. Kita ajak dulu dong. Oh iya, kalau saya sendiri Iya dong. Semua tangan semua balik ke kiri. Kita mau yang dulu. Kalau Kak Ina, apa tadi gimana? kalau Kak Ina Bilang apa kabar adik-adik? Jawabnya baik.
memulai ibadah kita, boleh duduk yang tenang. Nah, kita mulai kebaktian kita ya adik-adik dengan lagu kita Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, karena kasih-Mu kami datang sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Ya Tuhan, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, kita lanjut lagi dan kita bernyanyi dengan lagu Kakak Irna Anak Monyet. Semua adik-adik bangkit berdiri. Anak Tuhan di dalam mereka.
Tuhan untuk minggu kita pada hari ini, yaitu dari hukum Taurat yang kedua dan artinya, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita lanjut lagi dengan bernyanyi burung pipit yang kecil. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah. Kami datang kepadamu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Epistel untuk minggu kita sebagai hafalan buat anak-anak kami, yaitu dari Roma 8 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Kami Puji dengan Riang. Aku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu dan remaja. Oh iya, remaja ya Kak ya? Jangan lupa. Nah, pertama apa Kak Mary? Pertama, untuk adik-adik dan orang tua kami yang di rumah, untuk kolekte atau persembahan disatukan. Ya, jadi adik-adik walau di rumah aja bisa tetap kasih persembahannya bareng-bareng sama mama sama papa. Nah, papa boleh digabung. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah kita untuk adik-adik sekolah minggu dan pra remaja masih di rumah aja, masih online. Makanya kita sama-sama berdoa semoga corona ini bisa segera hilang, biar kita bisa bareng-bareng lagi ke gereja, ke sekolah minggu untuk bersama-sama beribadah. Kalian kangen nggak? Kangen. Kita bisa kebalik dong, kebalik. Biasanya kan dapat hadiah. Tapi kan gak cuma itu doang Kak. Kita bisa ketemu adik-adik, bisa salam, bisa sapa. Oke, itu aja warta kita. Kita mau kasih persembahan kita sambil kita bernyanyi lagu Adalah Sukacita. sekolah minggu maupun remaja, mari kita awali mendengar firman Tuhan dengan berdoa bersama, ya. Ayo lipat tangannya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan
ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dan para remaja, di minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta tentang terang. Dan Tuhan inginkan kita yang percaya kepadanya menjadi anak-anak terang. Dan saat ini firman Tuhan juga berbicara tentang terang. Ayo sama-sama kita mau belajar tentang terangnya Tuhan. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terang, lawan dari terang itu apa? Gelap, betul ya. Terang, gelap. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam terang. Sebaliknya Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam gelap. Kenapa kita tidak boleh hidup dalam gelap? Nah, ya. Sekarang kita coba membayangkan ya, hidup dalam kegelapan. Contohnya itu mati lampu. Kalau saat ini terjadi mati lampu, lalu kalau di rumah pakai wifi-nya itu sekarang beribadah, internetnya mati, habis pulsanya, habis wifi-nya, mati lampu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Iya ya. Memang seperti itu ya. Jadi berhenti semuanya karena apa? Mati lampu ya. Loading terus cari terus begitu ya. Nah, kemudian kalau mati lampu apa yang terjadi? Ya, pernah bayangkan mati lampu kalau malam-malam ya, kita hidupkan lampu rumah tapi tiba-tiba mati lampu. Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti ini. Nah, kelihatan nggak Amang Pendeta? Nggak kan? Iya, mati lampu, gelap semua. Amang Pendeta ngomong begini nggak kelihatan karena gelap, mati lampu ya. Nah, jangan mati terus ya. Nah, sekarang Amang Pendeta mau menampakkan diri ya, karena kita anak terang. 1, 2, 3. Iya. Enak nggak mati lampu? Mati lampu, wifi-nya, pulsanya habis, tidak ada lagi, lalu gelap. Enak nggak hidup dalam gelap? Tidak enak. Kalau hidup dalam gelap, pada saat kita berjalan, tabrak sana, tabrak sini, ya. Jadi nggak enak hidup dalam kegelapan. Kalau ada orang mengatakan, pernah dengar kata hidupnya membabi buta? Iya, seperti orang buta itu nabrak sana, nabrak sini ya. Kalau babi lagi marah ya, dia nggak melihat apa-apa ya, seakan-akan buta, nabrak sana, nabrak sini. Tuhan tidak inginkan itu ya. Tuhan tidak inginkan kita hidup dalam kegelapan ya, karena tidak menguntungkan, tidak menyenangkan anak-anak Tuhan. Apa sikap hidup orang yang hidup dalam kegelapan? Nah, kita mau periksa dulu ya. Bagaimana hidup orang dalam kegelapan? Yaitu mereka malas, pemalas. Nah, gitu. Maka Tuhan tidak menginginkan anak Tuhan itu hidup dalam kegelapan, hidup dalam kemalasan. Makanya Tuhan tahu kalau ada orang yang malas, hidup dalam kemalasan, maka Tuhan katakan dalam Amsal 6 ayat 6 apa katanya? Hai pemalas, belajarlah pada semut. Ya, semut itu giat bekerja. Ya, belajar dari semut. Ya, kita mau lihat semutnya ya. Nah, itu kan dia kerja terus kan, jalan terus tuh kan. Kerja tuh, capek? Enggak. Coba lihat dulu. Nah, awas deh, ya. Nah, iya, ya sini, ya, udah, awas.
Ya. Nah, terus dia bekerja terus tanpa lelah. Nah, tapi kalau orang malas, maka dia tidak memperoleh berkat Tuhan, ya. Lalu apa sikapnya orang dalam kegelapan? Orangnya itu manja terus, ya. Ya, manja itu artinya dia tidak mandiri. Orang yang manja itu malas mandi gitu, ya. Udah disediakan makan, malas makan. Kalau orang tua kita sudah siapkan makanan, makanlah dengan gembira, ya, supaya senang hati orang tua dan kita pun tetap sehat. Jadi jangan jadi anak yang manja, tapi jadilah anak Tuhan yang baik, ya. Nah, bagaimana lagi sikap orang yang hidup dalam kegelapan, ya? Anak-anak sekolah minggu, para remaja, kalau ada orang hidup dalam kegelapan, itu apa tandanya? Oh, dia suka berbohong, ya, suka berbohong, ya. Sukanya berbohong, lalu tega mau mencuri, ya. Nanti bapaknya bobok tidur, lalu dia datang ambil tas bapaknya, uang, lari gitu. Jangan mencuri. Datang ke supermarket, ambil makanan, kabur, lari, nggak bayar. Jangan mencuri, ya. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak mau. Apalagi orang hidup dalam kegelapan, yaitu tahu yang baik tapi tidak melakukannya. Itu kita tahu untuk melakukan yang baik tapi tidak mau melakukannya. Itu pun kegelapan, seakan-akan dia tidak tahu, ya, padahal dia tahu. Apalagi hidup dalam kegelapan itu anak-anak yang selalu melakukan dosa. Anak-anak yang melakukan dosa, ya, seperti ini, ya. Nah, dosa berkelahi, ya, fitnah, iri hati, ya. Jangan lakukan dosa, karena itu adalah kegelapan. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan, rindu menjadi anak terang. Bagaimana terang itu? Terang itu bercahaya, ya. Terang itu bercahaya dalam kehidupan kita. Kalau anak terang itu apa sikapnya? Setiap hari Minggu bergereja. Saat ini bergereja di rumah secara online, di rumah saja, ya. Setelah bergereja kasih persembahan melalui orang tua kita, ya, sehingga kita bisa beribadah, memuji nama Tuhan, mengagungkan, mendengarkan dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, ya. Ini luar biasa, ya, bagi kita, ya. Nah, selanjutnya apalagi sebagai anak terang, membantu orang tua, ya. Janganlah kita sudah tahu berbuat baik untuk orang tua tapi kita tidak lakukan, membantu orang tua. Selanjutnya apa? Sharing, berbagi dengan teman-teman, ya. Kalau ada temannya perlu dibantu, kita bantu, kita tolong, ya. Jadi jangan tidak peduli, tapi peduli dan mau sharing. Dan mandirilah, ya. Mandiri. Apa itu mandiri? Bisa dewasa sikapnya, mandiri, mandi sendiri. Nah, saya di sini yang sukanya itu sudah kelas 5, kelas 6, SMP, maunya dimandiin terus. Siapa? Jangan. Mandiri, mandi sendiri, ya. Makan sendiri, ya. Belajar sendiri dengan baik. Apalagi sekarang, ya, belajar di rumah, bisa belajar pakai Zoom, ya, ataupun melalui internet dengan gaya cara sekolah. Maka itu semangatlah, ya. Seperti semut tetap semangat dalam melakukan pekerjaannya, kita pun semangat. Anak-anak Tuhan lakukan kebaikan di rumah, terhadap kawan-kawan, bersama-sama dengan keluarga, orang tua, kakak, abang, adik, semuanya kita tunjukkan bahwa kita itu anak-anak terang. Oleh karena itu sekali lagi firman Tuhan hari ini mau menunjukkan kepada kita
Mari di dalam Yesus kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tapi kita adalah anak-anak terang. Jadilah terang di mana kita berada, menunjukkan kasih Tuhan, kebaikan. Setelah bergereja ini, mari kita sapu rumah kita. Setelah bergereja ini, mari tanyakan kepada mama apa yang bisa dibantu untuk masak hari Minggu ini. Setelah bergereja ini, mari tanya bapak apa yang perlu dibantu untuk dilakukan. Apakah semir sepatu, apakah menyediakan ya, yang perlu disediakan. Hari Minggu ini hari bahagia. Tunjukkanlah kebaikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yakinlah nama Tuhan dipermuliakan, kita pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kami sebagai orang-orang yang mengikut Yesus, sebagai orang Kristen. Kami adalah anak-anak terang, hendaknya tetap hidup dalam terang, sehingga kami dapat menunjukkan hal yang baik, yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Meskipun kami anak-anak yang masih usia sekolah minggu maupun pra-remaja, kami percaya kami bisa berbuat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami semua. Ajarkan kami untuk bersikap baik terhadap orang tua kami, berbagi dengan teman-teman kami, terutama memuji memuliakan nama Tuhan, bergereja kepada Tuhan di hari-hari Minggu dan berdoa setiap harinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bernyanyi dengan nyanyian rohani, Ajarilah Kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.